Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita dengan tema hamba Tuhan. Ini sudah yang ketiga, kita ambil sekarang contoh Paulus sebagai hamba Tuhan, ya, hamba Kristus. Nah, kita kembali dulu sebentar kepada definisi istilah Yunani. Doulos itu atau douleo itu kata kerja, itu artinya hamba dalam pengertian vertikal, tunduk kepada kehendak Tuhan, ya, mematahkan keinginan sendiri, tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu yang namanya hamba Tuhan, doulos, pengertian doulos, ya. Oke, kemudian ada satu lagi diakoneo, itu juga kata kerja, itu melayani juga hamba, tapi dia horizontal sifatnya, melayani gereja. Jadi hamba gereja, kayak begitu ya, menjadi pelayan gereja. Nanti kita akan bicara ini besok mengenai diakonio ini, ya, melayani gereja. Nanti kita lihat pelayanan itu umumnya rata-rata itu kalau gereja mula-mula itu orang miskin yang arahnya ke sana. Nanti ya, tunggu ya. Sekarang kita mau bicara soal Paulus, tapi dalam pengertian dia sebagai daulosnya Tuhan, ya. Oke. Nah, yang pertama, Paulus seorang yang tegas mendapat tugas dari Tuhan, ya. Walaupun itu dia berkemajuan juga. Kalau kita lihat Kisah para Rasul 26, saya baca dulu ayat 16. Aku menampakkan, ini kata Tuhan, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan, menjadi hamba itu, ya, dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat yang kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi visi Paulus jelas, dia melihat sesuatu dari sorga, dan dia bilang, kepada penglihatan dari sorga aku tidak pernah taat. Kemudian dalam Kisah para Rasul 13 jelas itu, khususkanlah Paulus dan Barnabas, Saulus itu, untuk tugas yang sudah kuberikan. Nah, kita lihat nanti tugasnya itu kerasulan, merintis jemaat-jemaat, menetapkan para penatua, begitu ya. Nah, jadi hamba Tuhan itu seorang yang jelas mendapat tugas dari Tuhan, ya. Kalau hamba Tuhan tidak jelas tugasnya yang dia yakini dari Tuhan, ya itu bukan hamba Tuhan. Nanti dia akan menjadi hamba lembaga atau hamba macam-macam, pendeta senior, hamba kepada, itu jadi lain. Yang penting ini dulu, visi dan tugas itu mesti jelas dulu, ya. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, Paulus itu seorang yang dia bebas, ya. Dia itu tawanan roh, dia bilang itu, ya. Tawanan itu artinya sudah tahu nggak bisa ngejalanin kehendak sendiri, namanya juga tawanan, ya. Tawanan kepada roh, tapi bukan kepada lembaga atau kepada orang tertentu atau enggak. Dia pada roh. Paulus tidak pernah mendapat gaji dari satu gereja tertentu, ya. Tapi bukan berarti dia nggak boleh menerima bantuan. Dia gereja Filipi, kadang-kadang dia dibantu, kadang-kadang dia mendapat bantuan dari saudara-saudara yang lain. Tapi dia itu tawanan roh. Artinya mematahkan keinginannya dia sendiri untuk mengikuti pimpinan roh. Paulus bilang, dari kota ke kota aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia bilang, aku nggak peduli dengan nyawaku, di Kisah para Rasul itu 20, ya. Aku nggak peduli dengan nyawaku sedikit pun. Yang penting aku bisa menyelesaikan tugas yang dari Tuhan itu, ya. Nah, jadi kita lihat, ya, seorang hamba Tuhan itu sudah jelas dia dalam satu pengertian vertikal itu, dia nggak ada urusan sama orang. Sama orang nggak ada urusan, sama gereja tertentu nggak ada urusan, sama lembaga tertentu nggak ada urusan apapun. Dia betul-betul urusannya sama Tuhan. Makanya dalam Galatia 1:10 Paulus bilang, kalau aku coba berkenan kepada manusia, artinya coba nyenengin orang, kalau khotbah tuh begini bagaimana, kalau lihat orang kaya gitu dan sebagainya itu. Kalau aku berkelakuan seperti itu, Galatia 1:10, aku bukan hamba Kristus. Jadi hamba itu, doulos itu jelas sudah urusan sama Tuhan aja, hidup di hadapan Tuhan sebagai tawanan Tuhan, tawanan roh, ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu ini. Karena ada banyak orang ngaku-ngaku hamba, nanti lah kita lihat yang besok lah itu, ya. Tapi ternyata hamba lembaga, hamba pendeta senior, hamba ini, hamba nggak bisa itu bukan gitu. Itu makanya Paulus bilang, ya, dia bilang emas, perak, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun, ya. Dia kadang-kadang dia bekerja sendiri, ya, sebagai pembuat tenda, ya, tent maker. Nggak selalu, ya, ada kadang-kadang tertentu dia begitu, kadang-kadang dia dapat bantuan. Pokoknya dia orang bebas lah, intinya itu dulu lah. Ya, hamba Tuhan tuh harus dia orang bebas, ya, supaya dia bisa menundukkan kehendaknya kepada kehendak roh, kehendak Tuhan. Kalau dia udah terikat,
terikat oleh gaji di satu lembaga tertentu, terikat oleh orang tertentu, dan bagaimana lagi mau jadi hamba Tuhan? Nggak bisa lagi, ya. Saudara dan saya mesti orang bebas. Tak ada ikatan dengan aliran tertentu, tidak ada komitmen dengan gaji, pendeta tertentu atau apa, nggak terima gaji, hormat manusia, jabatan, mesti bebas. Sebab kalau nanti terima jabatan, sudah tahu tuh organisasi kan, di atasnya kan ada tanggung jawab kita kepada siapa, ya. Ini bukan Paulus ndak apa ya, bukan dia jadi serampangan tidak mau bertanggung jawab, ndak begitu. Dia juga bilang dia kepada pemerintah, tundukkan dirimu kepada pemerintah. Pemerintah maksudnya yang apa? Pemerintah duniawi itu, ya. Tunduk kepada otoritas itu. Jadi tapi dalam gereja, dia sama sekali orang bebas itu, ya. Makanya Paulus bilang, aku nggak peduli orang lain mau menghakimi aku, menilai aku kayak begini. Nggak ada urusan bagiku itu, ya. Jadi memang enak loh jadi hamba Tuhan dalam satu pengertian begitu, ya. Nggak perlu cari tahu, nggak perlu nyenengin orang, nggak perlu takut nanti orang ngomong apa tentang kita, gimana pandangan, nggak peduli. Saya nggak ada urusan dengan manusia. Ini misalnya ya, kita menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan ini karena merasa Tuhan tugas dari Tuhan suruh. Ya kalau nanti ada orang yang masa nggak peduli sama saya atau nggak saya sesat, atau itu bukan urusan saya. Itu urusan orang itu kok, ya. Saya nggak ada urusan dengan siapapun kecuali saya urusan dengan Tuhan. Ini ada tugas ini, ya. Karena begini, saya sebagai penutup ya. Nanti Paulus itu kenapa dia kok sampai artinya dia betul-betul sebagai orang bebas tawanan roh? Karena dia nanti tujuannya itu dia mencapai garis akhirnya itu. Ya, saya baca dulu ya sebentar ya. Dia punya satu tujuan dalam hidupnya ini ya. 2 Timotius 4 itu ya. Mengenai diri, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Jadi Paulus tujuannya jelas, aku mencapai garis akhir. Bahkan dia bilang di kisah Rasulullah, aku nggak peduli dengan nyawaku sedikit pun. Pokoknya aku mau mencapai garis akhir. Untuk apa sih dia mau capai garis akhir? Ya supaya mendapat mahkota kebenaran itu. Bukan mahkota jasmani begini ya, tapi suatu kepercayaan untuk melayani di zaman berikut ya. Hakimnya adil loh ini. Tuhan Yesus datang ini nanti kita semua menghadap pengadilan Kristus. Dan Yesus sebagai hakim adil ya. Artinya kalau emang orang layak mendapat upah mahkota kebenaran ya diberikan. Kalau enggak ya enggak. Ya enggak ada istilah, dia dulu di dunia ini gembala sidang hebat, pengikutnya banyak, gedungnya besar, terus jadi baik-baik. Enggak bisa gitu. Kalau adil ya adil ya. Kalau emang orang itu layak menerima apa ya layak. Kalau enggak ya enggak usah. Jadi itu adil. Itulah tujuan Paulus itu. Dia betul-betul fokus ya. Tujuan matanya tuh nggak nyimpang, nggak mendua hati istilahnya lah. Udah satu aja. Hidup saya di hadapan Tuhan. Itulah hamba Tuhan ya. Jadi nggak ada mikir. Dan juga soal makan minum pakaian itu hamba Tuhan itu ya urusan Tuhan lah. Tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab kita. Kalau kita emang betul hamba Tuhan ya. Nah tapi kalau kita misalnya hamba organisasi ya itu tanggung jawab organisasi lah. Masa nggak dikasih makan, nggak dikasih gaji. Makanya ini masalahnya kita hamba Tuhan atau bukan. Makanya saya lihat definisinya hamba Tuhan itu di dalam Alkitab dengan yang di dalam dunia kekristenan, itu sangat berbeda sekali. Oke lah, ini dulu lah. Nanti besok kita sanggup sekali kita tutup lah soal hamba Tuhan kepada pelayan jemaat diakonio itu ya. Haleluya. Amin.